Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Imajinasi. Tentunya akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan dengan aku di sini, Amalia Putri Adini Sahna, mahasiswi Arsitektur Internasional Program Angkatan 2020. Nah, berbicara mengenai podcast Imajinasi nih teman-teman, di sini aku bakal mengulik lebih dalam lagi ya terkait apa sih itu podcast Imajinasi. Jadi, podcast Imajinasi ini adalah podcast yang merupakan akronim dari Insan Mahasiswa Juara Ilmu Lingkungan Arsitektur dan Sipil. Nah, dari namanya aja nih, pasti kita akan bertanya-tanya, apa sih yang akan dibahas? Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar topik dan isu-isu tentunya dari mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari UII yang pastinya akan dinanti-nantikan dan banyak dengan insight. Di sini, aku nggak sendiri, aku sudah ditemani oleh 3 narasumber keren kita tentunya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Dan pada hari ini kita kedatangan tiga-tiganya dari Prodi Arsitektur nih, luar biasa teman-teman. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih ya. Di sini ada Mahadevi, ada Alicia, dan juga ada Kak Rara Fazrin Novia yang akan menemani kita semua nih dalam podcast episode kali ini. Tentunya akan membahas seputar program-program yang ditawarkan oleh pemerintah dan juga arsitektur UII dan pastinya bisa memotivasi kita semua sebagai mahasiswa untuk menunjang status kita sebagai mahasiswa di arsitektur UII seperti itu. Nah, mungkin nih teman-teman, aku mau menyapa dulu nih teman-temanku di sini. Ada Mahadevi, ada Alicia, dan ada juga Kak Rara yang sudah hadir di episode kali ini. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, ya nggak sih? Betul dong, bener-bener. Oke, jadi mungkin mau mulai dari siapa dulu nih yang mau perkenalan? Mungkin dari Mahadevi dulu. Silahkan. Halo semuanya, halo teman-teman semua. Nama aku Mahadevi Evi Arkan, biasa dipanggil Devi. Salam kenal. Salam kenal, Devi. Aku sama kayak Amal, BTW, RCIP 2020. Oke, kita sekelas ya. Kita sekelas, basically. Oke, selanjutnya mungkin Alicia. Oke, mungkin aku start pakai bahasa lain dulu ya. Waduh. Salah nih tadi. Salah ya. Jadi, hola chicos, perkenalkan nama aku Alicia Zahran Adrevi. Mungkin kalian bisa panggil aku Sasha, in short. Nah, aku juga sekelas sama Mahadevi, kebetulan sama juga Amalia. Aku juga di sini sebagai tamu dari yang diundang oleh Amalia nih, seru banget soalnya kayak pertama kali buat podcast. Jadi agak grogi lagi nih. Iya. Oke, tadi apa sih tadi pertamanya Hola chicos ya? Artinya apa sih kalau boleh tahu? Kayak halo teman-teman. Dari bahasa Spanyol. Oh, dari Spanyol. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih dari Kak Rara, boleh perkenalan Kak. Ini hola todos. Hola todos. Hola todos. Nama aku Fazrin Nafira Rizky, aku bisa dipanggil Rara dari Prodi Arsitektur Angkatan 2019 Program Internasional juga nih. Waduh, IP Gang ya nih. IP Gang. Waduh, boleh nggak ya? Boleh IP nggak Gang. ya? Boleh ya? Oke, di sini kita udah bersama teman-temanku di sini, ada Devi, ada Alicia, ada Kak Rara juga. Tadi udah sempat disinggung nih pakai bahasa mana tadi, bahasa Spanyol ya, Hola chicos. Nah, kira-kira kita bakal bahas apaan sih kira-kira? Nah, di sini pada episode kali ini kita akan membahas salah satu program yang pastinya dinantikan oleh teman-teman semuanya, terkhusus mungkin teman-teman internasional program, tapi tidak melulu tentang IP, tapi juga mungkin teman-teman reguler di sini juga tertarik dengan salah satu program ini, yaitu IISMA. Di mana IISMA ini adalah salah satu program yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka ya, dan ini pastinya sangat belakangan ini sangat digandrungi oleh teman-teman semuanya, ikut seleksi dan lain sebagainya. Dan pastinya harapannya dengan adanya podcast ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman kita yang keren di belakang ini. Oke, mungkin perkenalan lagi, tadi kan Mahadevi, ada Alicia, ada Kak Rara, mungkin belum diperkenalkan nih. Kira-kira kemarin mungkin dari Devi sendiri, aku perkenalkan dulu teman-teman. Jadi Devi ini adalah salah satu award di ISMA tahun ini yang alhamdulillah keterima ya di salah satu perguruan tinggi di Berlin, di Humboldt University. Dan semoga kita doakan semoga studinya lancar di sana. Kita ucapkan selamat juga karena
sudah membanggakan nama UII di kancah internasional kayak gitu. Dan juga ada 2 teman kita di sini di belakang, ada Alicia juga, ada Kak Rara, di mana kemarin dan sekarang sudah menjadi alumni nih, udah ISMA. alumni. Jadi lebih dulu ya ini Iya. ya. Dan ada Alicia yang kemarin ada di Universitas Pompeu Fabra di Barcelona, dan juga ada Kak Rara yang kemarin sempat studi juga di Universitas de Granada. Nah, harapannya di episode kali ini nanti kita bakal berdiskusi lebih dalam, kita kenalan, kita sharing-sharing gimana sih, apa aja sih yang perlunya disiapkan dan bisa diberikan kepada teman-teman semuanya yang nantinya mungkin bakal mengikuti jejak-jejak kalian semua sebagai peraih prestasi ISMA ini gitu. Oke, teman-teman mungkin udah gak sabar belum nih mau diskusi? Wah, boleh. Sabar banget sih. Sabar banget sih, karena nanti akan Boleh. banyak pertanyaan dari teman-teman di rumah. Kemarin juga bakal membahas seputar mungkin kehidupan apa aja sih yang di sana yang bakal diberikan kepada teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin kita awali dengan pertanyaan pertama. Agak serius jadi kayak Ini bukan sidang kan ya? Oke, bukan sidang ya. Oke. Jadi mungkin belum langsung ke ISMA-nya ya. Mungkin aku bakal kilas balik sedikit mengenai latar belakang kita sebagai mahasiswa arsitektur tentunya di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini. Kenapa kalian memilih masuk ke dunia arsitektur? Waduh. Berat banget. Dunia arsitektur. Oke, mungkin siapa nih ya mau duluan? Mungkin dari Kak Rara dulu Iya, sebagai Rara. cutting gitu Iya, ya. sebagai anak Cutting. Nah, kalau dari aku sendiri itu kenapa aku memilih arsitektur ya? Aku tuh suka gimana how a building tells a story gitu. Wih, Keren gitu bahasanya. Oke. Jadi kayak gimana ya, kan banyak tuh building yang masih kita temui sampai sekarang, tapi arsiteknya tuh udah gak ada. Tapi somehow kita masih bisa enjoy, terus kita tahu cerita history di belakang bangunan itu gitu. Terus aku mikir kayak gimana ya kalau suatu saat aku jadi salah satu dari arsitek itu. Keren banget. Wah, Amin, amin. Udah ini banget ya, matang banget Iya, ya udah persiapannya matang sebelum banget. masuk arsitektur tuh udah visioner banget. visioner Iya. banget gitu. Oke, berarti emang dari awal pengen masuk arsitektur ya, Kak? Iya, benar. Oke. Terus kenapa nih milih UII jadi salah satu univ yang diimpikan nih? Pastinya diimpikan dong. Iya dong. Karena kita maksudnya juga pastinya impian kita masuk Iya, UII gitu. Jadi itu sebelum aku masuk UII, aku itu riset univ-univ di Indonesia yang jurusan arsitekturnya itu terakreditasi secara internasional. Jadi pada zaman aku itu zaman Zaman awal Wah, udah lama tua banget ya. Udah tua banget ya. Iya. 1 tahun nih. pada saat itu tuh baru 2 universitas, baru 2 perguruan tinggi di Indonesia yang terakreditasi secara internasional. Salah satunya tuh UII. Jadi menurut aku kayak wah UII ini salah satu pilihan yang bagus gitu kan, karena dengan akreditasi tersebut kita berarti memungkinkan kita untuk dapat exposure secara internasional. Atau misalnya kita mungkin ada rencana buat kerja di luar. Nah, sebagai tamatan arsitektur UI itu nantinya ijazah kita itu kan setara dengan tamatan internasional lainnya. Jadi kayak Bener oh, banget, nggak sih? bener banget. Iya. Banget. Bener banget nih teman-teman apa yang disampaikan oleh Kak Ala tadi. Jadi arsitektur UI ini ya udah terkenal juga di kancah, bukan hanya kancah nasional tapi juga di kancah internasional. Karena mungkin ini sedikit info aja ya, kemarin arsitektur UI itu sudah menerima sertifikasi dari La Malaysia yang setara dengan RIBA. Jadi ini adalah salah satu kebanggaan kita semua juga, anugerah yang diberikan kepada FTSP khususnya. Dan ini artinya tuh ini sebagai penghargaan yang diraih UI sebagai universitas pertama di Indonesia, bahkan di Asia teman-teman. Jadi sertifikasi LAM ini itu diraih UI sebagai universitas pertama di Indonesia dan juga Asia yang meraih prestasi sertifikasi internasional seperti itu. Jadi keren banget dan ini harapannya bisa ngajak teman-teman di rumah sekalian yang pengen masuk arsitektur, boleh banget nih di FTSP UII gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih dari Alicia. Kira-kira kenapa memilih masuk ke dunia arsitektur? Waduh. Kita pakai kata-kata dunia Iya, ya, kata biar dunia. kesannya tuh kayak universal banget gitu. Universal. Oke, mungkin aku ceritain dulu fun fact. Sebenarnya dulu itu aku bukan anak yang arsi banget. Bahkan aku tuh nggak tahu sama sekali ya tentang arsitektur. Nah, waktu itu aku itu nyoba buat explore area lain, yaitu bidang sosial. Karena aku awalnya tuh kan anak IPA ya. Tapi entah kenapa dari mamaku sendiri bilang, kenapa sih nggak stay di science aja, kan kamu juga suka science gitu. Terus mamaku juga nyaranin nih tentang kayak
fakultas teknik gitu-gitu kan, kayak jurusan teknik apa aja sih. Terus awalnya tuh mamaku nyaranin buat jadi masuk ke PWK, tapi karena aku merasa kayak mungkin aku belum terlalu dapet passionnya ya kalau aku mungkin di PWK, jadi aku tuh nyoba nyari. Terus aku juga inget tuh mamaku dulu sebenarnya tuh pengen masuk arsitektur juga. Nah jadi kayak waktu itu kita coba aja nggak sih, kayak Coba aja coba dulu sih. nggak sih. Nah makanya abis itu aku masuk arsitektur dan turns out aku suka gitu di arsitektur. Oke, jadi belajar mencintai ketika kita sudah masuk ke dalam arsitektur Iya ini. betul. Bener kan ya? Iya bener banget Tapi sih. sampai sekarang kira-kira minatnya makin bertambah atau enggak nih? Sebenarnya bertambah sih, karena kayak di sini tuh apalagi banyak banget dari aku sendiri tuh ngeliat dosen-dosen kita, apalagi itu tuh kayak bener-bener jadi role model aku gitu. Jadi menurutku bertambah sih sejauh Oke. ini. Tadi kan Alicia juga bilang kalau ini bukan passion kamu untuk masuk arsitektur. Sementara kalau di arsitektur itu kan kita katanya harus pinter gambar, harus pinter ini. Menurut kamu gimana tuh dari sebagai seorang Alicia yang awalnya masuk arsitektur, passionnya bukan sebagai arsitek seperti itu. Mungkin gimana tanggapannya? Kalau untuk menggambar ya sebenarnya itu gak harus jago menggambar, tapi emang gak bisa dipungkiri kalau kita tuh emang ada tuntutan untuk harus menggambar gitu ya. Tapi ya untuk dari aku sendiri yang bener-bener dari gak masuk arsi banget gitu, aku tuh bisa tetap ngikutin itu karena aku tuh punya passion, karena aku mau belajar ini, makanya aku tuh bisa jadi ngerjain tugas-tugasnya gitu. Walaupun mungkin kualitas gambaranku itu bukan sebagus yang kayak teman-teman yang emang pengen itu tuh jadi Bener arsitek. banget. Jadi semua itu bisa karena kita mau belajar gitu ya. Bener banget sih. Karena ini mungkin banyak banget pertanyaan dari mungkin teman-teman kita yang masih SMA gitu-gitu, mereka tanya, susah nggak sih jadi mahasiswa arsitektur? Asal kita mau belajar dan kita mau mengikuti pasti bisa kok. Jadi yang penting niat dulu. Iya, niat gitu. dulu. Oke, mungkin selanjutnya itu ada Devi, Maha Devi Evi Arkan. Tuh. Jadi kenapa sih mau masuk arsitektur UII gitu? Waduh, kayaknya kalau cerita lengkapnya tuh kepanjangan ya. Jadi in short, ayah aku tuh dulu pengen masuk arsi. Cuman kebetulan ayah aku tuh buta warna parsial dan waktu itu untuk masuk jurusan arsitektur memerlukan tes itu, jadi nggak bisa gitu. Dan walaupun nggak masuk jurusan arsi, ayahku tuh suka banget koleksi kayak majalah-majalah rumah, terus yang ngasih tahu interior gitu-gitu. Dan aku dari kecil udah terekspos dengan majalah-majalah dan buku-buku tersebut. Jadi ya dari kecil udah terbiasa ngeliat rendering tuh kayak bagus banget gitu loh. Bisa nggak ya aku ntar bikin juga waktu udah gede gitu. Jadi emang aku emang bukan yang kayak tadi Alicia bilang kayak jago gambar gitu, enggak. Kayak aku nggak bisa gambar arsitektural yang pakai shading gitu-gitu tuh aku nggak bisa. Cuman setelah menjalani hampir 6 semester ya, ini kita belum selesai kan, semester 6-nya belum selesai. Jadi so far sih yang aku lihat gambaran itu yang penting idenya tuh bisa nyampe gitu kan, bisa di-deliver gitu lewat gambar. Kita bisa mengonsep suatu hal gitu ya. Oke, bener banget yang dikatakan oleh Devi tadi. Jadi yang penting tuh sama Alicia sama Kak Ara juga, yang penting tuh adalah niatnya guys. Niat adalah inti. Niat adalah inti dan kemauan juga kan. Ya, bener-bener. Jadi kalau kita udah istilahnya kalau udah siap masuk gitu pasti bisa kok kayak gitu. Oke. Ini tentang mungkin intronya itu tadi ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Poinnya berapa nih poinnya? Jadi mungkin teman-teman di sini udah lihat aku bersama 3 temanku yang latar belakangnya adalah salah 3 award di IISMA. 70 Mungkin dong. 2-nya adalah alumni dan 1 lagi yang akan berangkat beberapa bulan lagi. Di sini kita akan mengulik lebih dalam apa sih IISMA itu gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ini adalah kalian tuh bisa tahu tentang program IISMA itu dari mana dan kapan? Kenapa kalian memutuskan untuk memilih program ini sebagai salah satu mimpi kalian? Gitu. Mungkin yang berangkat dulu kali. Berangkat dulu masih fresh. Kayaknya kalau dari aku tahu program IISMA itu dari tahun 2021 ya berarti? Iya, 2021. Fun fact, dulu aku berjuang bareng ini nih sebelahku. Oke, jadi 2 kali gitu ya. Jadi gini guys, jadi 2021 aku tuh nyoba apply juga buat IISMA gitu. Cuman turns out di di fase interview aku gagal. Dan
dari situ mungkin sebenarnya agak-agak out ya, karena tadi pertanyaan adalah tahu program ISMA dari mana gitu ya, gitu ya. Oke, Jadi mungkin boleh. sebelum aku bahas yang aku apply itu, jadi mungkin kilas balik dulu. Aku tahu program ISMA itu pertama dari Twitter ya, karena aku suka banget buka Twitter. Anak Twitter banget. Dari Twitter, terus juga tahu kalau beberapa cutting di RC itu ada yang ISMA Awardees gitu. Dan itu mulai kayak cari tahu kan ISMA ini sebenarnya apa sih, terus tanya-tanya ke cuttingnya juga. Dan seneng banget dulu prodi kita kan pernah ngadain apa sih kayak sosialisasi gitu kan ya, sosialisasi bareng sama alumni ISMA itu sama cutting. Dan di situ mulai tertarik deh buat apply gitu. Oke, Itu berarti berarti kita di semester tiga ya, di empat, semester tiga, 3, empat, 4 gitu. Oke, berarti tahunya dari Twitter. Jangan Iya. bilang kamu anak ambis first. Waduh, nggak usah dibahas lagi. Masa lalu. Oke, berarti tadi dari Devi ini dia udah mencoba, jadi nggak putus asa ya Devi. Ya. Akhirnya juga membuahkan hasil yang begitu membanggakan juga. Aku jujur sebagai teman kamu, aku bangga banget makasih teman banget. aku mau berangkat ke Berlin gitu kan. Makasih banyak. Jadi kayak oke, nah jangan lupa oleh-oleh. Iya, tenang. Oke. Siap. Ditunggu ya. Oke, mungkin selanjutnya nih ke siapa dulu? Mungkin ke Alicia dulu tadi Waduh. karena pertama Kak Rara, jadi nanti Alicia. Tukeran gue. Nanti Alicia pertama juga. Wah, Oke. oke, kalau aku sendiri ya itu tahu ISMA dari dia. Oh, dari Devi. Oke. Informan. Iya, sebuah informan. Jadi aku tuh ya jujur aja aku waktu awal-awal kuliah itu masih bener-bener apa ya, lost buat informasi. Nah, kebetulan karena aku berteman dengan dia yang Privilege. informan gitu. Jadi aku tuh dapat ini ada nih cutting-cutting kita banyak yang keterima ISMA gitu, kayak apa sih ISMA tuh, kayak aku nggak pernah dengar gitu. Terus kayak oh ternyata beasiswa luar negeri gitu. Terus kayak ada lagi pembukaan itu kan, jadi kayak kita coba aja nggak sih, karena kan sekali seumur hidup kayak Bener aku tuh dulu banget, mikirnya kayak iya. wow, Coba aja nggak sih? coba gitu. dulu Coba aja, aja nggak sih? gitu. Jadi ya udah aku coba apply, dan alhamdulillah tahun lalu di batch kedua ISMA aku berhasil pergi ke luar negeri juga. Iya, basically aku ditinggal sama dia. Iya, maaf ya aku pergi duluan. Basically ditinggal sama dia. Jadi awalnya dari coba-coba. Iya, betul. Dan hasilnya beneran nyoba. Iya, benar nyoba. Beneran nyoba Flexing. Oke, kalau boleh tahu tadi kemana? Ke universitas mana ya? Aku ke Pompeu Fabra di Barcelona. Di Barcelona. Oke. Mungkin selanjutnya kita lanjut dulu ya. Iya, lanjut ke Kak dulu. Rara dulu. Mungkin tahu ISMA dari mana sih, Kak? Kalau aku tuh dari Instagram ya, karena Oke. waktu itu tahun 2021 ISMA batch 1 itu teman-teman aku pada upload Wibon, terus aku kayak yang lulus kan upload Wibon. Iya. Program apa ini? Program apa nih? Tiba-tiba ke luar negeri gitu. Terus aku jadi kayak research lebih kan tentang program itu, ini program apa, beasiswa apa, ke negara mana gitu-gitu kan. Terus setelah itu aku tanya dong teman-teman aku yang udah berangkat gitu kan, gimana step by step tips and trick gitu. Oke. Tahu dari situ sih. Oke, berarti Kak Rara ini berangkat di ISMA di semester Semester 7. Oh, di semester 7. Oke. Boleh tahu nih, nggak apa namanya, kita berangkat di ISMA itu maksimal dan minimal tuh berapa semester berapa sih sebenarnya? Ada minimal atau maksimalnya nggak? Ada. Ada. Ada ya? Waktu pendaftaran itu semester 4 4 dan 6. Waktu berangkat semester 5 dan 7. Oke, berarti emang ada batasannya gitu Iya. ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Serem banget. Serem banget. Pertanyaan selanjutnya ini tadi kan kita udah ngebahas tahu ISMA dari mana, berapa apa namanya semester berapanya. Nah, mungkin aku mau tanya nih, di sana itu mungkin kalian itu memilih negaranya itu berdasarkan apa sih, atau mungkin ada spesifikasi sendiri memilih negaranya, atau mungkin kalian dipilihkan atau bagaimana kayak gitu. Mungkin dari siapa dulu? Alicia dulu deh. Wah, Alicia dong. aku Alicia duluan. dulu lah, Iya. yang paling Oke, Spanyol. si paling Spanyol. Hola chicos. Highlight hari ini Hola Chicos. Hola, chicos. ya. Nah, mungkin kalau aku sendiri itu di MI ya, aku tuh karena kan sebagai anak RC nih ya, aku tuh bener-bener ngelihat lingkungan apa sih yang bakalan aku tempatin gitu. Nah, terus waktu aku searching yang mana sih universitas yang cocok sama aku, terus aku juga nemu nih Universitas Pompeu Fabra ini alias UPF. Mereka punya library bagus banget, dan maaf banget tapi kayak itu bener-bener jadi kayak reasoning aku harus ke sana, aku harus belajar di library itu. Terus kayak bener-bener juga aku ngelihat Barcelona ini juga kan UPF di Barcelona ya, terus juga karena itu kan
area yang turisti gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya suka banget kayak area yang rame gitu, rame orang-orang, terus banyak kegiatan, makanya akhirnya aku milih ke sana gitu. Oke, kalau nggak salah background Zoom kamu juga pernah Benar banget sih. Jadi itu memotivasi Motivasi, kita nyoba-nyoba aja library background Zoom diganti Iya, universitas impian kita, siapa tahu kesana tahu, beneran. beneran. Manifesting dulu lah. berdoa tapi ya guys di dalam kelasnya kayak bismillah aku bisa ke sana gitu. Oke, bener banget. Oke, selanjutnya mungkin Devi nih. Waduh. Kira-kira gimana tuh jawabannya? Personally kalau aku milih Jerman itu karena itu childhood dream aku. Pokoknya dari dulu. Wow. Sebenarnya dulu waktu SMA pun aku tuh sebenarnya aku berencana untuk ngelanjutin S1 di Jerman. Oke. Tapi dulu yang batch corona nih, kita kan nggak ada UN. Wah, Bukan batch corona ya, bukan Batch batch corona. corona. Batch corona dulu kan kita nggak ada UN ya. Jadi aku sempat bingung sih, aku harus apply di Jermannya pakai nilai apa. Kalau misalnya pakai nilai ujian sekolah, kan karena aku udah tahu aku bakal pakai nilai UN itu, aku jadi neglecting Iya, nilai benar. USAK. Pokoknya USAK tuh aku kayak nggak terlalu niat gitu. Jadi pada saat itu mulai kayak, aduh berarti ini mau nggak mau aku harus ngejar SBM dan lain sebagainya gitu. Setelah itu adalah nih program ISMA, cuman yang waktu di tahun 2022 itu aku apply tapi nggak di Jerman gitu. Kemarin apply di mana kalau boleh tahu? Aku apply di Kanada karena itu aku cuman bener-bener ngeliat courses aja gitu. Oh, courses aku tertarik nih, tapi aku nggak terlalu ngeliat negaranya kayak gimana. Mungkin tuh salah satu alasan alasan aku gagal juga kali ya, karena aku belum terlalu punya semacam bonding gitu sama negaranya. Cuman di tahun ini aku memutuskan untuk oke, aku mau pilih Jerman aja, dan kebetulan coursesnya itu emang beda sama tahun lalu gitu. Jadi yang sekarang tuh lebih arsitektural, lebih historical gitu. Jadi udah research Iya, sebelumnya udah ya. research sebelumnya. Terus juga belajar dari tahun lalu juga, kita mau milih tuh berdasarkan spesifikasi yang apa aja, Iya, kayak benar. gitu, bener banget. Oke, selanjutnya Kak Rara nih, kira-kira gimana nih Kak? Kenapa kok memilih negara itu sebagai negara pilihan Kakak gitu? Kalau dari aku sih kenapa memilih Granada ya, karena kan di Spanyol tuh. Jadi di luar dari alasan akademis misalnya, kayak Devi, courses yang mau diambil gitu kan. Sebenarnya aku mencari ridho orang tua ya. Wedi. Jadi orang melupakan tua itu agak ya. Iya, melupakan itu. Waduh. Melupakan itu. Itu intinya Iya bener. benar. Soalnya kalau belajar di luar negeri itu kan gak sesimpel itu ya. Kayak it's a new world gitu, sesuatu yang baru, kita bakal Adaptasi. dan banyak hal-hal lainnya gitu kan, yang mungkin buat orang tua kita itu khawatir gitu. Jadi sebelum daftar ISMA itu aku tanya ke dua orang tua aku gitu, di antara negara-negara ini tuh yang mana kira-kira ridho gitu. Disuruh milih Iya, ya. biar sekalian didoain gitu kan. Terus kayak oh ini aja Spanyol masih banyak peninggalan Islamnya gitu kan. Kayak di Granada juga kerajaan Islam terakhir ada di Granada. Terus kayak pasti bakal lebih mudah adaptasinya gitu kan. Terus kayak orang-orang bakal lebih menerima gitu dengan pendatang baru ini. Oke, the real Insanul Albab. Insanul Albab. Masya Allah, tabarakallah. Tapi beneran ridho orang tua itu emang penting banget guys. Kita harus melibatkan itu semua di setiap langkah kita. Waduh, kok agak religius. Waduh, religius. Masya Allah. Oke, jadi tadi David sempat menyinggung dia pernah pertukaran pelajar juga ya kalau nggak salah Iya, di benar. SMA. Iya, Kalau- waktu SMA. Oh, itu program apa tuh kalau boleh tahu dulu? Itu independent program sih, jadi yang ngadain sekolah aku, Oke. namanya Sister School gitu. Oke, jadi itu bukan jadi kamu ke ISMA ini bukan sebagai pertama kalinya studi Iya. abroad gitu ya. Oke, kalau Alicia sama Kak Rara sendiri pertama kali ISMA kemarin atau sebelumnya pernah ikut pertukaran pelajar atau gimana? Kalau aku sayangnya masih belum ada itu ya, ada kesempatan buat sebelum ISMA buat ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Jadi kayak makanya ISMA ini sangat berarti gitu buat aku, kayak Eye opening banget. iya, eye opening banget, wow gitu. Kalau Kak Rara sendiri juga lagi pertama kali atau gimana kemarin? Kebetulan sebelumnya waktu SMA tuh aku pernah ikut program pertukaran pelajar gitu, kurang lebih setahun. Itu programnya dibawahi sama IFS Indonesia atau Bina Antar Budaya, tapi ke negara lain, ke Oh, ke negara lain. Ke mana tuh, Kak? Italia. Oke, aku mau bertanya-tanya lagi nih. Kan tadi kan kita udah ngebahas apa sih itu ISMA. Nah, ini aku mau tanya lagi, kalian tuh kan di sini sebagai mahasiswa arsitektur ya. Apakah di sana juga sebagai mahasiswa arsitektur atau bagaimana? Mungkin Kak Rara nih, kemarin Waduh. ngambil apa kira-kira?
Jadi ISMA itu sendiri sebenarnya kita bukan mengambil prodinya ya, lebih ke mata kuliah pilihan gitu. Kita diizinkan untuk mengambil 4 sampai 5 mata kuliah, tapi aku sendiri itu mengambil 4 mata kuliah. Dimana kalau di Universidad de Granada itu kita wajib mengambil 2 mata kuliah bahasa Spanyol, yaitu Spanish Grammar sama Spanish Speaking and Writing. Jadi ada kelas wajibnya Iya, wajib. gitu ya. Pokoknya wajib bisa bahasa Spanyol nih gitu. Wajib banget. Wajib ya. banget. Buat survive gitu. 2 lainnya tuh aku ambil mata kuliah yang masih selinear sama si Tempur, karena aku juga nggak mau ini ya burn out di sana, mau enjoy, mau ilmunya itu bermanfaat juga gitu kan di sini. Aku tuh ambil mata kuliah yang pertama itu Civil Engineering and Territory in Spain. Tapi itu nggak teknik banget, kita kayak lebih belajar ke infrastruktur di Spanyol. Terus yang satu lagi tuh Sustainability in Mediterranean, jadi kayak lebih ke tata kota urban gitu. Berarti masih support ke arsitekturnya juga yang di Masih sini relate. masih Masih relate relate, gitu ya, iya. masih dekat gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin Alicia nih. Kemarin ngambil apa Syah di sana? Kalau aku mungkin secara dilihat ya mungkin nggak langsung relate sama arsitektur, tapi beberapa mata kuliah ya yang aku ambil itu sebenarnya masih relate nih. Aku soalnya ambil 4 dan itu walaupun kayak Karara tadi kan beda, mereka tuh harus yang wajib ada matkul Spanyolnya, sedangkan di aku nggak, di UPF itu. Jadi 4 mata kuliah yang aku ambil itu Cinematic Creativity, terus Law of Creativity, terus Barcelona the City and its History, sama Collective Intelligence. Nah, yang Cinematic sama Law of Creativity ini kan masih bersinggungan nggak sih sama arsitektur, kayak tentang kreativitas gitu-gitu. Terus apalagi yang History kan, History Barcelona. Terus kayak kita juga ada field tripnya, jadi kan melihat langsung tuh arsitekturnya. Ya bener banget, karena kita juga biasanya menjumpai presiden dari Barcelona juga nggak sih? Iya, Karena ada banyak beberapa aku banget. nemu presidenku juga ambil dari Barcelona juga, jadi kayak banyak. Dan kita juga bisa kamu juga bisa belajar langsung juga kan, kayak oh ini presidenku kemarin yang aku pakai nih, aku datang beneran nih gitu. Wah, kemarin di buku nih, sekarang aku udah di depan mata. Itu keren Biggest banget. flex, Biggest flex. Oke, mungkin buat Devi nih, kemarin mungkin nanti bukan mungkin sih, nanti kamu berangkat itu kamu akan mengambil mata kuliah apa, atau udah diambil ya sekarang atau gimana? Jadi kita udah milih dari awal kita daftar ISMA ini, sebenarnya kita udah milih juga ya, kita mau milih matkul apa. Cuman di beberapa univ mungkin kebijakannya harus enroll lagi coursesnya gitu. Dan kemarin aku juga sempat kayak gitu, tapi si coursesnya tuh sebenarnya sama aja kayak yang aku waktu apply, waktu pendaftaran itu. Aku lupa sih kayak nama kursesnya karena panjang banget. Cuman intinya ada 2 matkul itu yang berkaitan sama exhibitions dan curating. Terus pokoknya aku tertarik sama courses itu karena dia kan belajar spatial arrangement, human spatial behavior. Terus kedua courses ini tuh juga menawarkan ini excursion ke museums, ke galleries, gitu-gitu. Jadi aku suka banget sih dari silabus itu, dan udah tanya juga sama Awardi tahun lalu, ternyata kursesnya kayak gitu modelannya. Terus aku juga ambil Asia in Berlin, itu dia lebih menekankan ke historis. Ini aku berdasarkan silabus aja ya, maksudnya belum merasakan. Udah excited kan? Ya, udah excited sih baca silabusnya. Itu kita belajar history, terus kita juga belajar gimana sih komunitas Asia di situ, dan dulunya itu arsitekturnya seperti apa gitu waktu belum ada komunitas Asia yang datang gitu. Terus aku juga ambil bahasa Jerman karena kapan lagi ya lagi di Jerman gitu kan, belajar bahasa Jerman. Iya, kan sayang gitu ya, Sayang mumpung banget. bisa gitu. Jadi aku ambil kelas bahasa Jerman juga yang A1. Berarti kelas bahasa Jermannya itu nggak kayak ke Arte yang wajib gitu? Iya, sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib. Gitu. Berarti oke, bisa. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena ini podcast ini adalah diskusi, jadi kalau misal dari kalian yang mau saling bertanya atau mungkin tanya Devi apa nih, ya? contohnya misal Devi yang mau berangkat tanya-tanya nih kepada para alumni, Waduh. boleh kira-kira ada nggak Alumni, sih kayak sedih culture shock kayak gitu? Oke, mungkin aku mau bertanya lagi sebelum mungkin Devi boleh mempersiapkan pertanyaannya Oke. buat Aku kedua alumni formulating ini. dulu, formulating question. Oke. Kira-kira waktu ke sana kemarin ada nggak sih Kak kayak culture shock-nya? Kira-kira waktu ke Granada itu ada perbedaan culture kah? Pastinya ada. Cuman ada nggak yang kayak culture shock gitu? Shocking ya. Shocking. Shock banget. Iya. Mungkin kurang lebih sama kayak
saya kan sama-sama di Spanyol Iya. gitu kan. Spanyol geng. Waduh, berat pulang aja kali ya. Jadi di Spanyol tuh kayak ada budaya tidur siang Tidur namanya siang. siesta. Nah, itu semua toko tuh tutup Iya. saat itu dari sekitar jam 3 ya. Ya jam 3 sampai apa ya, maghrib gitu. Bahasanya Lama jam banget 6, ya. jam 6-an begitu. Ya, pokoknya sebelum dinner gitu. Pokoknya semua, bahkan restoran juga tutup. Jadi itu agak shocking kan. Kita kayak pulang kampus kayak aduh, tutup semua, lapar lagi gitu kan. Bener-bener. Nah, ya selain itu tuh yang shocking buat aku itu culture mereka makan. Kayak gimana tuh? Gapnya tuh sangat jauh. Jadi mereka itu di Spanyol tuh ada namanya Mediterranean diet. Jadi itu ngaruh ke apa yang mereka konsumsi gitu, termasuk ke gizi gitu kan. Dan waktu makannya. Nah, jadi tuh aku kan tinggal di dorm. Selama di dorm itu kita dikasih makan 3 kali sehari. Tapi jamnya tuh juga ditentuin gitu. Nah, kita tuh bisa sarapan mulai dari jam 7 sampai jam 8. Terus makan siangnya nih agak jauh ke makan siang. Kita makan siangnya tuh jam 2:30. Wah, Agak jauh ya. jauh banget. Lapar ya. Terus dari jam 2:30 sampai jam 3 batas makan siangnya. Lalu makan malamnya itu mulai dari jam 8:30. Oke. Wow. Jadi di antara gap itu kita harus sedia snack nih supaya nggak kelaparan. Jadi bener-bener tutup semua gitu ya. Jadi harus stok dari awal yang banyak gitu. Oke, kalau dari Sasi mungkin kok Sasi? Maaf ya, karena aku biasa manggil dia Sasi. Jadi kalau mau manggil Sasa silahkan. Oke, mungkin kalau dari Sasha nih, kira-kira apa sih yang buat culture shock ketika sampai di sana? Atau mungkin bahkan nggak ada yang bikin culture shock? Kan sebenarnya nggak ada Spanyol ya. ya? Iya, Spanyol Spanish banget. udah Spanish Preparation. gitu. Hola chicos. Hola chicos banget. Kalau aku mungkin sama kayak Karara sih yang siesta tadi. Nah, terus juga di Spanyol juga kan ya yang minimarket itu Kak. Minimarket ini Yang hari Minggu. Oh, iya, iya. Nah, mungkin di Spanyol itu minimarket hari Minggu tutup. Jadi kita tuh kan liburnya hari Minggu ya. Atau Sama kayak sih. oh gitu. Iya. Jadi kayak atau habis pulang, mungkin habis dari apa ya, kita kan biasanya ada ikut tour juga. Nah, mungkin pulangnya tuh hari Minggu. Terus tuh biasanya tuh kayak udah kehabisan makanan stok di apartemen gitu, karena aku kan Airbnb ya, bukan kayak dorm. Jadi kayak hari Minggu nggak ada makanan gitu, terus gimana? Tapi kan kita sebelumnya untung udah stok gitu, kayak sekali beli banyak pasta gitu, telur. Jadi membantu banget sih buat yang mau diet gitu kan. Ini bener. terbantu dengan Iya. sistem ini. Udah jalan gitu. Mungkin bisa diimplementasikan di sini, siapa tahu bisa gitu kan. Berat Berat ya, nggak bisa ya. nggak bisa. Keluar dikit dawet. Oh iya bener banget, Iya. bakso. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih, aku mau tanya ke Devi sebagai awardee Calon. Awardee ISMA tahun ini akan berangkat. Kita doakan semoga lancar. ya. Amin. Oke. Mungkin karena kamu udah mencoba 2 kali juga ya kemarin, mungkin pasti banyak pengalaman yang kamu dapatkan dari seleksi yang cukup panjang juga pastinya, dari seleksi pertama sampai ke tahap akhir. Mungkin bisa diceritain nggak sih kayak mungkin tips and triknya, atau mungkin bisa diceritakan kayak awal urutan seleksinya tuh apa aja sih, mungkin buat teman-teman di sini juga yang tertarik ikuti ISMA, karena setahu aku nih ISMA tuh bener-bener ramai banget kemarin di Twitter Berapa ya gitu kan kemarin? ya, Berapa ribu? banyak banget kayak tahun kemarin naik nggak sih? Selalu naik. ya kan. Naik. Nah, Beribu-ribu. itu, pastinya buat memotivasi teman-teman semua di sini, silahkan. Oke. Jadi kalau tips and triknya sebenarnya agak-agak takut gitu aku ngasihnya, karena pengalaman orang itu kan beda-beda gitu. Kayak reason orang buat ikut ISMA itu juga beda-beda. Cuman setelah kegagalanku, oh ya ini aku kilas balik dulu lagi nih, yang di tahun 2022 itu aku apply kan bareng sama dia nih. Tapi ditinggal Tapi ya? ditinggal gitu. Jadi kan Sedih ya, tau gak sih, sedih gitu kan. Sedih of course, karena kayak berjuang bareng tapi akunya yang gak lolos gitu. Tapi kan berangkat dua-duanya kok. Gitu. Jadi awalnya sedih banget, kayak mungkin di 2 bulan pertama kali ya, kayak masih sedih banget, kayak kenapa ya aku kok wawancaranya kayak gitu kemarin, kenapa aku Kurang nggak maksimal dapat, gitu. iya kayak aku kurang cocok juga sama interviewernya gitu-gitu. But after all it happened gitu, kayak ya udah itu You udah did it. udah maksudnya udah terjadi gitu, aku udah nggak bisa ngapain lagi. Dan ya namanya gagal tuh biasa nggak sih, kayak Iya. mungkin dari situ tuh aku belajar banget kalau kita tuh bisa loh bermimpi, punya
vision board dan lain-lain kayak pengen kuliah ke luar negeri, tapi itu nggak segampang itu dan kau pasti nemu gagalnya kayak ada apa ya rough road rough texture gitu ya. Jadi setelah 2 bulan itu 2 bulan nangis itu sebenarnya tiap hari nangis sih, cuman kayak sedih gitu kan, apalagi ngelihat dia maaf ya kayaknya aku pulang aja deh. Nggak, maksudnya ngeliat dia prepare itu kan aku sebenarnya excited guys, kayak I'm happy for her gitu, kayak ngelihat growth-nya Sasha, tapi at the same time aku juga mikir kayak coba kalau kemarin aku berangkat juga gitu. Jadi makin termotivasi gara-gara lihat Iya, story orang kan ya. Terus ya udah aku gagal. Terus aku mikir, wah kayaknya aku tahun depan mau apply lagi. Tapi masa sih aku di keadaan yang sama saat apply di tahun berikutnya gitu. Jadi dari gagal itu, aku nyoba untuk cari kegiatan yang di luar comfort zone aku. Kayak aku ikut workshop bambu. Terus habis itu bambu yasa nggak sih? Iya benar, bambu kita yasa. bareng juga kan. Ya itu bareng sebenarnya. Sebenarnya bareng gitu ya. Aku ikut workshop bambu. Terus aku juga join kepanitiaan. Ini kayak rare moment banget akhirnya setelah menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, aku nyoba mencicipi ke kepanitiaan kampus gitu. Terus kayak ya udah banyak hal terjadi dan aku ngerasa aku juga makin grow juga. Aku juga kemarin tuh sempat gabung organisasi namanya Abroadening. Itu juga menurut aku salah satu yang membantu aku dalam apply di ISMA tahun ini, karena Abroadening sendiri kan organisasi untuk yang membantu Indonesian students to go abroad gitu kan. Jadi aku terasa termotivasi banget karena orang-orang di dalamnya itu internalnya semuanya visinya sama, punya visi yang sama, bahkan ada yang udah lulusan di Cambridge and etc. gitu. Jadi aku ngerasa makin motivated buat apply, karena awalnya aku apply nggak ya, ada trauma gitu. Iya, masih ada trauma, kalau gagal ya udah, ini kayak udah my last chance gitu. Dan karena balik lagi ke prinsip awal, kayak aku nggak mau sama kayak diriku yang di tahun lalu gitu kan. Jadi aku retake English test, terus aku perbaikin essay aku minta tolong banyak orang lagi untuk proofread, aku latihan wawancara dan lain-lain. Terus aku juga salah satu yang menurut aku penting banget tuh adalah redefine your goals or redefine your vision, kayak kamu tuh mau ngapain sih gitu. Ikut ISMA tuh kamu ngapain dan gimana. Misal kamu milih kampus A atau courses A gitu, itu apa yang ingin kamu lakukan setelah itu, setelah kamu belajar di course itu tuh apa gitu. Jadi aku mencoba untuk redefine the goals itu sih, kayak aku mau ngapain dan gimana itu bisa bermanfaat buat aku di masa depan gitu. Kontribusi selanjutnya seperti apa? Iya, kayak misal kemarin sih aku sempat related sama topik skripsi ya. Oke, gimana nih Wajib? Waduh, ketahuan nih ada ceritain dikit kali ya. Yang lagi sada ya. Tapi basically aku punya interest di kayak psychological architecture dan healthcare gitu-gitu. Jadi courses yang aku pilih di Humboldt ini juga kan tadi yang kayak spatial arrangement gitu-gitu kan, itu juga berhubungan dengan psikologi manusia gitu kan. Jadi aku coba untuk align itu sama apa yang ingin aku lakukan di masa depan. Jadi mungkin itu salah satu triknya ya untuk ngeyakinin interviewer gitu. Oke, jadi emang udah visionnya udah jelas gitu ya, mau kemana dan mau apa dan mau seperti apa kayak gitu. Dan juga kemarin tadi Devi bilang udah mau menyicil sada nih ya, kayak studio akhir. Ya maksudnya udah mulai menyicipi ilmu-ilmu yang bakal diimplementasikan di studio akhir. Nah, jadi udah jelas visionnya mau kemana gitu. Ini perlu dicontoh nih teman-teman semuanya, salah satu mahasiswa arsitektur kita yang sangat ambisius. Iya. Terus ini nggak ada apa-apanya, ini nggak nyicil. Istilahnya mulai punya teman-teman gitu. Oke. Sangat menarik dan sangat memotivasi teman-teman semuanya di sini. Oke, kita mungkin lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin Devi ada nggak pertanyaan buat Alicia atau Kak Rara sebagai sebagai calon alumni? Bertanya-tanya. Boleh sih. Aku kayaknya mau tanya ini sih. Apa kan nih? Bisa dilihat ya di highlight Instagramnya tuh udah bendera. Bendera negaranya gitu udah ya? negara macam-macam gitu. Nah, gimana sih? Mungkin bukan cara ngebalance ya, tapi gimana Kak Rara dan juga Sasha tuh tetap bisa kelas nih, tetap bisa ngerjain tugas, tetap bisa kelar, tapi juga traveling gitu. Oke. Masalah waktu dan juga mungkin uang ya gitu.
karena di sana pastinya nggak cuma belajar kan, Iya pastinya di sana kan. kalian juga ada kayak Mumpung holiday, selesai- ada iya, mungkin pas jalan-jalan, weekend, mumpung gitu di kan. Spanyol ya kan, mungkin bisa diceritain tuh gimana. Silakan Kak Rara. Apa Kak Ara dulu nih, boleh nih. Oke, kalau aku sih kemarin ya waktu di sana karena kelasnya tuh dari hari Senin sampai hari Kamis. Kadang Jumat ada make up kelas tapi nggak selalu gitu. Oke, make up ya. Ya make up, bukan make up. Bukan make up ya. Oke, make up mengganti. Oke, kelas pengganti. Oke. Jadi ya selama Senin sampai Kamis tuh aku usahain buat nyelesain urusan akademik dulu gitu. Aku buat weekly planner kayak tugas apa aja, aku harus siapin apa aja dan harus selesai itu di hari Kamis. Kalau misalnya ada tugas dari dosennya gitu kan. Supaya tuh waktu weekend hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh bisa lebih enjoy karena juga dari universitasnya sendiri mereka buat student yang dari luar negeri mereka tuh punya program sendiri gitu buat field trip, jadi hampir kayak 2 minggu sekali kita itu ke kota lain di Andalusia. Jadi kalau misalnya nggak buat planner itu bakal susah gitu kayak keteteran gitu kan. Karena selain kesibukan di sana juga di Indonesia tuh aku kayak ada freelance kerjaan gitu, jadi harus benar-benar harus tahu prioritas goalsnya itu di mana gitu. Oke, jadi benar-benar tertata ya, dibuat week planner juga buat tahu apa yang mau dikerjakan kayak gitu. Oke, mungkin kalau Sasha nah gimana? Kalau aku mungkin, kalau Kak Rara mungkin tertata banget ya hidupnya. Kalau aku di Barcelona jujur itu lebih free sebenarnya karena Lebih jangan free. begitu Free ya, banget. free banget, ya, Free banget. Nah, jadi orang Spanyol itu benar-benar work life balance banget Oh, gitu. balance Jadi banget. untuk workloadnya sendiri tuh kan tetap ya harus kayak bikin paper dan lain-lain. Tapi mereka tuh apa ya, kayak kalau emang jam belajar jam kerja tuh ya udah sampai situ aja gitu, nggak ada yang diperpanjang. Nah, jadi kan karena kami sendiri yang ngatur apa ya, jadwal misalnya mau traveling atau apa-apa, jadi itu tuh kayak sesuai plan kami aja. Misalnya kayak hari ini tuh ngerjain apa gitu, harus apa gitu. Jadi kayak ya udah sesuai apa yang kami kerjain. Dan kadang tuh juga ada yang kepepet gitu ya, jadi pas pergi kami tuh jadi sambil ngerjain tugas gitu kan, tetap bawa kadang tuh keren. bawa Laptop, iPad atau bawa HP gitu, jadi kayak kerjain aja guys gitu. Multitasking ya sih? Iya, multitasking. Oke. Oke. Tapi sebenarnya Gen Z butuh banget ya skill Iya, itu. Skill Emang Skill itu. multitasking banget ya. Kayak iya, Gen Z rasa. emang kayaknya hampir semua harus bisa multitasking nggak sih? Bener banget. Oke, mungkin selanjutnya nih, tadi kan udah dibahas nih mengenai apa namanya, kayak misal di sana ngapain aja, terus di sana juga gimana sih kehidupannya tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Devi. Nah, aku mau tanya nih, kan kemarin kalian juga tadi udah menjelaskan bahwasanya kalian mengambil mata kuliah yang cukup berbeda dari arsitektur tapi mungkin masih relate. Nah, apakah itu ada suatu konversi atau apa di untuk mata kuliah di arsitektur? Karena menurutku ini adalah poin penting juga, khususnya juga untuk sebagai mahasiswa arsitektur ya, kita juga harus tahu nih kira-kira kita ikut IISMA tuh benefitnya apa aja sih untuk kita sebagai personalis, sebagai mahasiswa arsitektur. Apakah itu bisa membantu kita untuk semakin cepat lulus kah, atau bagaimana, mungkin bisa di testimoni gitu. Oke, mungkin untuk para alumni nih. Mungkin bukan konversi ya, tapi mungkin aku kurang tahu juga ya untuk detailnya karena itu urusan prodi. Jadi setauku untuk arsitektur sendiri itu direkognisi untuk 20 SKS ya. Oke. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi bukan directly conversion gitu, tapi rekognisi gitu. Tetap ada tugas gitu ya. Tetap ada Iya, tugas, benar. betul. Oke. Kalau ke arah sendiri juga sama ya berarti ya? Sama, dan kalau misalnya di arsitektur UI kayak udah tertata kan kayak studio 1, Bener studio banget. 2. Dan Jadi, itu enak banget ya iya. sih, udah tertata. Jadi ya sebenarnya di rekognisi itu juga belum tentu mempercepat kita tanpa karena udah ada prosedurnya sendiri kan dari universitas. Karena yang penting itu pengalaman ya. Iya. Karena pengalaman tuh benar-benar Once in berharga a banget. lifetime. Golden banget buat kita, apalagi IISMA tuh adalah salah satu program dari Kemendikbud yang benar-benar bergengsi, nggak semua orang bisa dapet gitu kan. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Kira-kira. Oke, kita lanjut nih teman-teman.
Mungkin ini pertanyaan yang mungkin bukan penutup, cuma mungkin nanti akan ada pertanyaan penutup. Nah, di sini aku mau tanya, setelah kalian mengikuti IISMA ini sebagai mahasiswa arsitektur, kira-kira ada nggak sih privilege kalian sebagai alumni IISMA di sini sebagai apa ya namanya, kalau misal benefitnya lah sebagai alumni gitu, mungkin gimana tuh? Privilege yang didapatkan setelah kalian kembali ke Indonesia, terus kalian menjadi seorang alumni IISMA gitu. Karena gini teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya arsitektur UI itu cukup sangat membantu kita untuk apa ya, berprestasi dan meraih banyak penghargaan kayak gitu ya. Contohnya ikut IISMA ini kemarin juga waktu seleksi IISMA yang tahun lalu ya kalau nggak salah juga mengadakan kayak bootcamp, terus Duolingo praktis gitu-gitu kan sangat membantu dan hasilnya juga kelihatan gitu, banyak yang alhamdulillah keterima juga di IISMA. Itu pastinya kan bangga juga ya kita sebagai, walaupun teman-teman yang nggak keterima tapi juga pastinya bangga punya temannya yang apa bisa berangkat ke luar negeri kayak gitu. Nah mungkin di sini yang aku tanyakan lagi nih, privilege apa sih yang kira-kira didapat setelah jadi alumni IISMA gitu? Privilege ya, kayak aku takut salah ya kalau ngomong soal privilege. Tapi kalau untuk benefitnya dari IISMA sendiri itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener life changing atau kayaknya Aku saksi sih. Kayak bener-bener mungkin dari itu kayak aku tuh bisa bener-bener ningkatin diri aku gitu loh, kayak kualitas diri, kayak maksudnya aku how I present myself gitu. Terus kayak gimana aku bisa berhadapan dengan orang-orang yang bener-bener nih di luar apa ya, di luar nalar aku, bener. Terus kayak aku juga dapet relasi, terus juga apa ya, sama senior yang ngurusin IISMA juga bener-bener itu tuh sangat apa ya, sangat life changing gitu. Terus kayak podcast ini juga Ini juga salah satu privilege ya, life changing. privilege kapan lagi gitu Achievement kan. baru ya, jadi pembicara di podcast bener. FTSP. Kolegikos. Oke, mungkin karena kita terburu oleh waktu juga, bukan terburu sih, mungkin karena biar tidak terlalu durasinya lama-lama juga. Karena kita tadi udah sibuk berdiskusi, sharing-sharing di sini. Aku mau tanya, mungkin sekalian closing statement kali ya. Di sini ada nggak sih pesan kalian sebagai mungkin yang berlatar belakang peraih apa award di IISMA, alumni IISMA, untuk teman-teman semuanya yang di rumah di sini mungkin agar bisa termotivasi dan berani untuk mencoba hal yang baru. Apa ya? Fresh from the oven. Apa ya? Kalau dari aku mah santai aja nggak sih? Coba aja nggak Chill sih? dulu nggak sih? Apa ya? Menurut aku ketolak IISMA itu mungkin keterima IISMA itu life changing, ketolak IISMA itu juga life changing menurut aku, karena itu bener-bener kayak gitu ya. Tek banget ya. Itu bener-bener turning point aku yang awalnya nangisin sampai sekarang kalau gagal masih nangis sih, cuman Studio Motor juga sambil nangis gitu. Cuman entah kenapa dari kegagalan itu aku belajar kayak the art of being resilient gitu. Kayak ketika kamu dihadapkan oleh sesuatu yang itu di luar nalar, sesuatu yang nggak kamu harapin, tapi ya udah it happen dan emang it's supposed to be happen gitu. Ya udah face it gitu, ya udah hadapin aja dan selalu lihat baiknya gitu. Jadi kayak dari gagal itu aku jadi, misal aku gagal nih, terus aku jadi ikut Bambu Yasa, ketemu Amal gitu kan. terus aku ketemu teman-teman baru, aku bisa join organisasi yang benar-benar I'm beyond grateful to be there. Jadi semua itu ada maknanya, ada hikmahnya. Iya, jadi intinya mengisi kekosongan dengan kesibukan itu suatu hal yang positif banget. Iya, jadi mungkin 2 bulan pertama ketika aku depresi, bukan depresi, apa ya? sedih itu tuh itu tadi ada baiknya gitu. Kita tuh udah disiapin sesuatu yang lebih baik lagi, yang kita belum tahu, makanya kita nangis-nangis gitu. Makanya kita sedih karena kita belum tahu apa yang udah disiapin sama Allah gitu. Bener banget. Ini insan albab banget. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, mungkin selanjutnya Alicia nih. Ada nggak pesan buat teman-teman di rumah untuk mungkin teman-teman yang masih SMA atau mungkin teman-teman anak dari angkatan 2022 gitu, mungkin biar termotivasi untuk ikut IISMA atau program lainnya juga? Apa ya, kayaknya dari tadi aku kan ngomongin passion gitu ya. Jadi
Dan aku dari aku sih, kalau kalian ngikutin sesuatu, misalnya kalian mencoba sesuatu itu, walaupun kalian coba-coba tuh try it to the fullest gitu loh. Jadi kayak bener-bener kalian mentokin tuh sampai kalian gak bisa lagi, kayak upaya kalian bla bla bla, jangan setengah-setengah gitu loh. Nah, sebenarnya ini aku ngambil inspirasi dari film aku yang aku nonton sih, tapi itu bener-bener Anime Kak. betul. Wibu ya. Jadi kayak, tapi itu bener-bener kayak oh iya, aku juga dulu mikir sampai kayak gitu kan sebelum Isma karena anime itu. Oke. Wibu bisa jadi awardee. Inspirasi Wibu. nih. Nah, terus kayak ya udah jangan sampai setengah-setengah, karena dari experience aku sendiri, aku juga pernah, mungkin ada orang yang pernah aku temui, mereka tuh kayak take everything for granted gitu. Sedangkan hal ini tuh sebenarnya salah satu yang bener-bener berharga bagi orang gitu loh. Jadi kayak masa sih kalian bisa nyepelein kayak gitu, padahal di mata orang itu tuh bener-bener wow gitu loh. Bener banget. Jadi ya kayak gitu, cekit gitu, mentokin banget gitu. Bener banget. Totalitas gitu. Iya, Totalitas totalitas tanpa batas. Iya, betul. Oke, kalau ke Ara sendiri nih, gimana? Ada pesan nggak buat teman-teman yang di rumah? Asik. Mungkin lebih ke closing statement dari mereka berdua ya. Yang menyimpulkan gitu. Makasih Kakak. Jadi aku pengen bilang take the race or lose the chance. Woi, gila. Anak Spanyolnya apa tuh? Spanyol. Oke, mungkin bisa nih closing statement pakai bahasa Waduh. Jerman atau Waduh, Jerman. Spanyol. Olah chicos lagi Olah namanya. chicos lagi. Highlight hari ini. Adios chicos. Adios chicos. Oke, mungkin nggak ada nih yang mau berbahasa Jerman atau Spanyol nih di sini untuk Silakan ich bin. Waduh, ich bin. Waduh. pastinya udah belajar dikit-dikit dong sebelum Ya, berangkat. udah ya sih kan? belajar. Duolingonya strike berapa? Strike 300 lah, Allah. Harus dibanggakan, Iya, harus dibanggakan. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman di sini. Kita udah diskusi panjang lebar dan harapannya juga bisa menambah informasi teman-teman sekalian di rumah dan pastinya bisa memotivasi kalian. Aku di sini Amalia Putradini Sahna dari Arsitektur 2020 bersama teman-temanku di sini ada Maha Devi, ada Alicia, ada juga Kak Rara yang sudah menemani kalian selama kurang lebih 45 menit ya. Waduh, Kalau kayak nggak lebih salah. deh. Lama banget. Sejam kali ya. Oke, di sini kita pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah hadir. Aku Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.